Kita tahan dulu Alexandria, kita sapa Living. Selamat Oke. malam saudaraku. Selamat malam, Bang Cafe. Selamat malam, brother. Oke, Iya, itu brother. diundang Romo Tom, diundang Pastor Tom. Saya baru selesai Kenapa nggak misa, saya datang-datang, tidak Bang? tahu. Ah, Saya baru selesai misa. Jadi oh perbedaan baru kita, selesai misa. perbedaan Oke, kita oke, tuh oke. 12-13 jam saya di Kolombia. Hmm, Oke. iya. Tapi sebelum Jadi itu ini saya mau gimana? tanya Om Living. Om Living, Iya, bisakah mempertanggungjawabkan pernyataanmu tentang saya di Romo tadi? di mana? Engkau Yang perkataan yang ngatain Romo-Romo, mungkin iya, ada yang buat karena sebentar dulu, sebentar ini dulu. Saya selesaikan Bang dulu. Cafe, saya Saya nggak bisa komen. selesaikan dulu. Saya dibisukan. Sebentar dulu, saya selesaikan Nah, pernyataan. artinya kan penakut jadinya kan? Living, santai dulu, jangan dulu. Gitu Saya loh, Bang. selesaikan. Engkau belum Ya, mengerti apa silakan, yang saya silakan, mau silakan. katakan. Living, Boleh, bisa Bang, diam boleh. nggak? Saya Boleh, selesaikan boleh. dulu pernyataan saya Boleh, yang saya boleh. dengar. Silakan, Ada silakan. ada ada yang melaporkan begini. Nah, gimana, Tadi gimana? di sini ada pengacara loh. Tadi di Romo engkau bilang begini. Terus, boleh. Burungnya Romo Cafe tidak berdiri lagi. Apakah benar? Dalam nama Yesus. Astaga, boleh ditunjukkan rekamannya? Tidak, bukan, apa-apa, kalau memang- bukan itu. Hanya Enggak, tanya gini, saja. sorry Bang Sebentar Cafe, dulu, sorry, hanya Bang. tanya saja Enggak, ini apakah benar fitnah, atau Bang. tidak. Kalau memang saya berkata seperti demikian, buktikan Tanya dulu, rekamannya. saya tanya. Biar Kalau engkau ada, rekam juga saya tidak apa. siap di Sebentar dulu. penjara. Saya Saya siap di selesaikan penjara, dulu. Bang. Saya selesaikan dulu pernyataan Ah. saya. Saya hanya tanya, kalau tidak benar tidak Ternyata apa-apa. pasukan Romo tukang fitnah ya. Sebentar dulu, Ya, selesaikan pertanyaan dulu. Biar engkau Boleh, rekam boleh, tidak silakan, apa. silakan. Pertanyaan saya di sini. Pertanyaan saya, Silakan. apakah itu pernyataan itu benar atau tidak? Tidaklah. Oke, selesai. Saya Kalau Tuhan tidak, Yesus. selesai. Tidak apa. Masalah Tunggu. selesai. Yang kedua, No, Bang. Tidak ya, bisa kalau seperti itu dong, Bang. begini, Artinya sebentar. ada yang sudah memfitnah saya, Bang. Betul, Bang. Daripada saya omong di luar, saya tanya langsung dengan engkau. Jantannya benar, di situ. keren. Saya Keren, sukanya Bang, begitu. keren, Yang Bang. kedua, Saya hormati. itu. Tetapi, Bang, artinya, sebentar Bang, dulu. ada yang sudah memfitnah saya, betul? Ya, nanti kau urusan dengan mereka. Yang kedua. Jangan dong. Siapa orangnya? Kabang kasih tahu dong. Siapa yang Gampang. menyampaikan itu tadi? Gampang. Yang kedua. Tunggu dulu, Bang. Yang satu kedua, belum kelar. yang gimana kedua, sih? tidak, ini drone saya. Yang kedua, di sini ada Wah. pengacara loh di Tapi sini. artinya kan Yang tidak kedua, berani mempertanggungjawabkan yang perkataannya, kedua, Bang. saya kan tanya aja. Abang berkata, Yang kedua, ada yang saya berkata bahwa, maaf ya, saya mengucapkannya pun saya sungkan. Bahwa saya memfitnah Romo Cafe, berkata, bla 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 tadi nggak bangun lagi. Tetapi itu terjadi di Romo atau tidak? Enggak. Oke, yang kedua, Boleh ditunjukkan rekamannya. Di room tadi, Boleh oke. ditunjukkan rekamannya gitu loh, Bang. Selesai, oke, Sebuah nanti. tuduhan Sebentar jika dulu. tanpa bukti. Saya tadi bukan menuduh, saya tadi bertanya. Yang kedua, yang menuduh itu sangat berbeda. Yang kedua, pertanyaan saya. Kenapa apakah di Romo tadi kalian memframing, meng-ad hominem saya, memasang foto saya di room kalian atau tidak? Sejak kapan kalian minta izin di saya untuk masang foto saya? Oke, kalau begitu kita dengarkan pengacara yang ada di sini. Kita dengar dulu pengacara di sini. Kita dengar dulu pengacara di sini. Bang Cafe membuat tuduhan kepada saya, tapi tanpa bukti. Oke, sekarang ada pengacara di sini. Kita tanya dulu. Alexander, begitu, itu bukan tuduhan, itu pertanyaan. Kita langsung kepada pengacara. Kita ke pengacara. Alexander, tadi saya tuduh atau saya tanya? Alexander, engkau clearkan dulu daripada nanti rusak semuanya. Pak Living, justru kan kita melihat pada pokoknya ya, pada bagian pokok ketika Romo Cafe berusaha untuk mengklarifikasi saat iya, Bang Living ada di sini. Artinya ada yang berkata, Bang, ada yang menyampaikan kan gitu, Bang. Bisa selesaikan dulu, Om Alexander, bisa selesaikan dulu. Dong. Siapa yang memberitahukan itu, Bang? Bisa selesaikan dulu, Om Alexander, selesaikan dulu. Saya kapan dikasih ngomong, Cafe? Bang Cafe gimana sih? Saya kapan dikasih ngomong? Klarifikasi dulu. Engkau tadi sudah bilang saya langsung menuduh engkau. Saya kan bertanya, bukan menuduh. Sekarang ahli hukum di sini klarifikasi dulu pernyataan.
Untuk pemfitnahan itu pertama jika Bang Living tidak ada di sini ya, tidak berhadap-hadapan dengan yang bersangkutan ketika pernyataan itu disampaikan, ataukah metode yang digunakan adalah dengan pertanyaan yang menyudutkan, misalkan, mengapa engkau membicarakan saya dengan poin A, B, C, dan sekian. Tetapi ketika orang mengklarifikasi, benarkah? Maka itu merupakan pertanyaan dengan variabel tertutup kan. Jadi Sekarang, pilihannya Bang, ada dua, benar atau tidak benar. Nah, ketika tunjukkan orangnya. Siapa yang mengatakan itu? Berani nggak? Kita nih engkau mengerti dulu standing posisinya, Om Living. Mengerti dulu standing posisinya. Ini pengacara lagi omong loh. Artinya kalian bekerja sama. Saya bekerja sama sejak kapan? Dengan yang mengatakan itu. Itu udah tuduhan. Itu sudah menuduh saya. Kan kita dengar standing position hukum terhadap hal ini. Pak Living, ketika seseorang itu memperoleh informasi yang disampaikan secara pribadi, tidak disebarkan melalui publikasi dan lain-lain, tidak memenuhi unsur untuk pemfitnahan. Bro, dia Romo Cafe menyatakan itu di sini. Benar, tetapi Di dalam publik nggak, Bang? Room publik nggak, Bang? Bentar, tetapi dalam Anda bentuk... pengacara, Dengar Anda dulu. pintar kan? Dengar Kamu nggak dulu. tahu di room publik? Dengar dulu. Living, kau diam dulu. Atau Diam dulu Cafe, kau, dengar. kamu ditantang Bang Tom diskusi. Kita selesaikan poinnya, Pak. kita selesaikan ini poin dulu. Gampang, Pak tantang Living. itu gampang. Kita Pak selesaikan poin Living, ini. poinnya adalah ini benar room publik, tetapi dalam bentuk klarifikasi. Dengan bertanya bahwa benarkah Ya demikian? sudahlah, Bang Cafe. Ya kan? Berarti Abang Sedangkan Alex selesaikan Romo dulu. Cafe menerima. Oh, dia Romo turun Cafe sendiri ya? menerima. Oh, kenapa dia Oke. turun? Turun. Dia suruh turun. Panik. Takut kan kalau omong hukum takut dia. Alex selesaikan dulu. Ya. Jadi dua poin yang perlu dia pahami adalah itu pertanyaan dalam bentuk klarifikasi. Benarkah hal itu terjadi di tempatmu dan diucapkan oleh engkau? Itu kan bentuk pertanyaan dengan variabel tertutup. Pilihannya hanya dua, benar atau tidak benar. Dan ketika engkau menyatakan tidak benar, lalu si penanya yang meminta klarifikasi itu mengamini itu, maka persoalan selesai. Tidak bisa kemudian engkau persoalkan engkau terima sumber informasi itu dari mana, karena itu disampaikan secara privat. Ya tadi kan saya bilang Fitnah. oke lah kalau memang itu tidak terjadi selesai. Saya kan hanya butuh klarifikasi pertanyaan tertutup ya atau tidak selesai. Betul sekali, Romo. Lalu malah dia rekam mempersoalkan aja orang sama yang aja gua. dia Seperti itu. mempersoalkan orang yang menceritakan ke Romo. Billy. Halo Billy. Malam Iya. Billy. Ini panas pada naik-naik nih lagi nyari apa? Nyari domba apa nyari apa nih Billy nih? Udah lama kita nggak jumpa Billy. Udah ada 2 tahun ya. Yang pertama Sama kan Ivy saya juga ngeri aja kalian sudah pakai pengacara lah di Komal begini untuk apa pengacara? Billy bukan pengacara yang kami pakai. Kami minta pertimbangan hukum. Kalau pernyataan seperti itu, dia punya pengkajian hukum seperti apa, itu artinya pembelajaran, bukan pembebalan. Supaya yang baru dengar itu- ini tahu posisi hukumnya seperti apa kalau ada persoalan seperti itu. Kalau saya Romo kan kita kan di sini kekristenan bilang aja jangan Ini begitu baru kalau ada- kekristenan. Lalu yang mereka framing saya, mereka itu bukan kekristenan. Ya, saya aja banyak di framing saya santai aja kok. Billy, saya pernah framing kamu apa? Billy, saya pernah Nah, ya. nista kamu apa? Aduh, Romo kan saya bilang banyak Billy, orang saya menistakan pernah. saya. Sekarang pengalaman pribadimu engkau dan saya. Billy, kau buktikan saya pernah ad hominem badanmu, ad Romo hominem tidak. dirimu. Romo Tidak, tidak. saya omong saya. Sebentar, Tidak. engkau jangan lari ke Tidak tempat lain. sedikit. Billy, sebentar dulu. Kalau mau bilang framing, saya buktikan framing Anda. Oke, Billy, buktikan Oke, framing. dengar. Oke, yang pertama, dulu waktu di Komal kamu, saya mau naik, kau bilang, oh si Billy buka Advent. Dia itu unitarian. Itu bentuk framing itu, bro. Iya, karena itu bentuk itu bentuk framing bahwa engkau bukan Advent tapi engkau unitarian, itu bentuk framing. Betul. Oh, Anda saya menjadi baru saya. tahu itu framing.
Dengan itu, engkau tahu apa itu baru framing? belajar. Apa itu framing? Biar netizen yang menilai. Apa itu? Ya, apa itu framing? Kita harus mengerti dulu. Oke, teman-teman bisa jelaskan sedikit ke Billy apa itu Biar framing? netizen yang menilai. Iya, Apakah itu benar nggak? Kamu mengatakan saya buka Advent, padahal saya Advent. Kamu Billy unitarian, nggak boleh begitu. Gimana sih? Billy, engkau ada bukti, engkau ada bukti. Netizen yang menilai sih. Hah? Engkau ada Saya bukti? tidak ada bukti. Saya tidak Kalau ada engkau bukti, tidak tapi ada saya mau bukti, minta kenapa kau kejujuran omong Anda. di sini? Oh berarti Alex, aku itu pernyataan tanpa bukti bagaimana, Alex? saya cuma tanya Pak, Anda sebagai Romo mengakui nggak hal itu pernah terjadi? Pernyataan tanpa bukti bagaimana, Alexander? Ya, Pernyataan saya cuma tanpa tanya Pak, bukti hanya mau tanya itu hanya imanmu aja. aksioma, tidak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasar. Tapi Anda Tidak tidak ada terima dasar. Romo? Ya, mungkin secara anu kau bisa menang, tetapi di mata Tuhan kau tidak akan pernah menang atas Tidak dustamu. apa, Billy, di mata Tuhan. Sekarang kau tunjukkan yang di mata Tuhan. Engkau mau tema apa nih di mata Tuhan? Ayo. Ya, kalian menolak Wanes karena kalian 3 Tuhan. Sepakat? Oke, sekarang kalau engkau Advent, engkau dan Wane sama? Begini, saya jelasin Anda Iya, biar iya, Anda iya, paham. iya, iya. Pertanyaan saya, oke. Pertanyaan kamu itu sesuatu hal yang kamu nggak tanya, nggak paham, lalu kau tanya. Iya, karena Saya saya kasih tidak contoh, paham, Apaan makanya sih saya lu, tanya Bil? engkau. Bir, Saya jelasin ngomong apa, Romo Bil? ya. Oke, biar Billy jelasin. Deo nanti engkau tanggapi. Billy jelaskan, engkau tanggapi. Oke, saya jelasin. Kalau bicara Advent, bicara HKBP, bicara Pantekosta, itu bicara denom. Kalau bicara Wanes, Unitarian, Tritunggal, itu berbicara soal doktrin. Itu harus Anda bedakan. Jangan Oke. Anda samakan. Sekarang Oke. engkau tunjukkan doktrinnya. Stop dulu ya Billy ya. Doktrin itu keluar dari denom atau tidak? Saya tanya sekarang sama kamu. Oke, bagus. Di dalam gereja, ya, contoh, tidak ada penjelasan tentang doktrin. Oh, harus Tritunggal seperti itu, nggak ada. Billy, saya tanya, denom dulu terbentuk baru dia mengeluarkan doktrin atau doktrin dulu baru ada baru dibuat buat denom? Saya tanya. Ya, buktinya banyak kok, orang Katolik saja berbeda kok Advent itu Tritunggal mereka ada dulu, dengan doktrin Advent, mereka. Billy, Advent itu ada dulu baru bikin doktrin atau Sabar, doktrin dulu sabar, ada bro. baru bikin denom? Saya Sabar, tanya dulu, sabar. denom apa doktrin yang ada? Saya tanya. Begini, bro. Anda lebih cerdas sedikit. Saya mau tanya dulu. Yang Maka saya itu- utarakan Ya. tadi, Billy, tahan dulu, Diam Billy. dulu lah. Saya fasilitasi. Jawab dulu pertanyaannya Deo. Setelah itu engkau bertanya, oke? Jawab dulu. Sabar. Deo ulang kembali pertanyaan Deo. Doktrin dulu ada. Saya tanya sekarang. bukan begini. Jadi Billy, kalian engkau harus stop bedakan. dulu. Engkau mengerti pertanyaan Kamu dulu ngomong, supaya engkau tadi bisa kamu ngomong ya. jawabannya. Bil, lu Ya, jangan kamu yang ngerotes ngomong dulu, loh, nggak mau Bil. bawa doktrin sama denom lo ya. Makanya saya balikin, denom dulu ada atau doktrin dulu ada. Bukan, oke, sabar dulu bro. Untuk dijawab di situ bro. Oke? Yang pertama, kamu harus pahami dulu bahwa denom dengan doktrin itu 2 hal yang berbeda. Paham? Ya, jawab dulu pertanyaan siapa yang dahulu. Yang kedua, berbicara tentang Tritunggal, Unitarian atau Wanes itu doktrin. Jangan dulu Unitarian, jangan. Sabar, Pertanyaan bukan sabar. itu ya, teman-teman. Sabar. Billy, jangan kau alihkan pertanyaan. Pertanyaan simpel. Yang mana dulu Hah? nih? Denom atau doktrin? Oke, denom lebih dulu Pak. Oke, Deo silakan. Denom duluan. Berarti tadi kau katakan denom lebih dulu ada ya. Jadi kau harus bawa dulu denommu, baru bawa doktrinmu. Loh, Nggak saya bisa nggak pernah terus bicara sendiri. doktrin. Kalau kau memang kau Advent, kau jangan menyimpang dari Adventmu. Seperti? Ya, kau kan Wanes. Apakah Sekali Advent itu lagi, Wanes? saya tanya. bilang, sekali lagi saya jelasin. Advent itu hanya denom. Pahamnya, di dalam kekristenan itu, ada yang berpaham Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Walaupun dia menyatakan dirinya adalah Tritunggal. Emang kau pikir semua paham Tritunggal? Tidak ada. Bagaimana dengan engkau yang Advent? Engkau punya pemahaman apa dalam Advent itu? Tritunggal atau Unisitarian? Oke, saya jelasin. Doktrin saya itu pada firman Tuhan yang hidup. Bahwa hanya ada satu Tuhan. Engkau tidak menjawab pertanyaan saya. Engkau bilang selalu ada Tritunggal atau ada Unisitarian. Pertanyaan saya untuk engkau. Engkau ini apa? Unisitarian atau Tritunggal di dalam Adventmu? Oke, saya tidak berdoktrin dua-dua itu. Sudah jelas? Saya nggak memegang doktrin, ajaran manusia. Tapi setahu saya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri.
Yang bukan duta, bukan utusan, dia sendiri yang menebus kita. Dia yang menciptakan, dia yang menebus. Tapi berbeda dengan Tritunggal, Unitarian dan Saksi-saksi Yehova. Beda. Halo, halo. Maaf. Gimana? Billy, jadi di dalam Adventmu, di dalam tubuhnya Advent itu ada dua ya, ada Unisitarian, ada Tritunggal begitu. Saya nggak bahas, saya nggak masuk ke situ. Doktrin mereka. Oh, Tetapi berarti pendiri tidak, gereja maksud saya saya- doktrinmu Billy, doktrinmu itu yang mana? Yang sebagai Advent itu? Saya nggak berdoktrin di luar Alkitab. Yang saya pakai Alkitab. Ya, maksudnya sebagai Adventista, hari ke-7 yang didirikan tahun 1863 hasil protes dari William Miller, Helen Goldwhite mendirikan tahun 1863 memisahkan dirinya karena kegagalan 2 kali. William Miller memprediksikan akhir zaman tetapi tidak muncul juga akhir zaman. Karena itu Helen Goldwhite memperkenalkan hampir 2000 visi mimpinya. Yang diajarkan itu mimpi dan visi, bukan kitab suci. Engkau bagaimana sih? Engkau bilang berdasarkan firman Tuhan. Yang sekarang kau tunjukkan, kau punya ajaran berdasarkan firman Tuhan itu. Di dalam Adventmu itu ada Unisitarian atau ada Tritunggal. Oke. Unitarian atau Tritunggal itu berbicara konsep. Bicara Iya, apa? sekarang Doktrin. konsepmu yang di dalam Adventista itu konsepmu yang mana yang kau pakai? Nggak ada. Dua-dua saya nggak pegang. Karena tidak diajarkan oleh. Dua-duanya kau nggak pengen. Lalu sekarang konsepmu yang di dalam kitab suci, di dalam Adventista itu seperti apa tentang Allah? Saya lepas doktrin, lepas denom, kita bicara Alkitab saja. Mampu kau, Romo? Silakan. Oke, saya pilih ajar kitab suci. Silakan. Engkau bisa Saya buka cuma mau kameramu tanya. seperti saya? Billy, Aduh. bisa buka kameramu seperti saya nggak? Saya Ya? saya lagi nge-charge di mobil, tapi kalau Billy, kalau iya di mobil, engkau buka kameramu, kita lihatlah. Saya mau lihat Nggak dengan bisa, siapa mobil saya. saya omong kitab suci. Oke. Buka aja kameramu, santai aja Billy. Oke, silakan Billy. Kita omong kitab Saya jelasin suci. dulu sedikit. Dengan kitab Kita suci di bicara tangan ya Billy ya, dengan kitab suci di tangan artinya apa? Engkau sebut ayat, artinya di sini ada lektor yang omong. Engkau pilih satu tema Billy. Ya, Tuhan Yesus adalah Bapa. Tuhan Yesus adalah Bapa. Berarti engkau di sini konsepmu unisitarian ya? Kok unisitarian? Ya, karena unisitarian, engkau tahu tidak Gio? Gio tuh punya doktrin begini. Nama sebenarnya dari Allah adalah Yesus. Hanya mereka mempunyai 3 gelar. Kalau engkau tidak percaya saya, engkau baca dokumennya Charles Parham yang mendirikan Pentekostas pada tahun 1906 konsep itu. Oke, supaya engkau bisa bantu engkau secara sejarahnya seperti apa. Sekarang engkau temanya Yesus adalah Bapa. Oke. Betul. Kau tunjukkan ayatnya Yesus adalah Bapa. Ketika engkau mengatakan Yesus adalah Bapa, engkau sudah masuk ke dalam pemikiranmu sebagai unisitarian. Sebagai Begini. Yesus only. Oke, sebentar dulu. Sekarang waktumu menunjukkan kepada kami bahwa Yesus adalah Bapa. Oke. Yang pertama, sebelum itu Romo harus belajar. Kenapa ada istilah Bapa? Anda paham istilah Bapa itu apa maksudnya? Bapak tidak usah ajarkan saya Bapa di mana. Engkau langsung Silakan tunjukkan Anda ayatnya jelasin. mana Yesus adalah Bapa. Ya, sabar, saya mau tanya dulu. Anda jelasin makna kata Bapa menurut Alkitab. Bisa nggak? Makna kata Bapa. Tidak. Ada Ini kan sebuah- waktumu. Engkau jelaskan saya. Tidak. Nanti waktu saya akan menjelaskan siapa itu Saya Bapa. jelasin. 90% kalian ya petinggi Tritunggal nggak paham ada istilah Bapa itu apa. Saya Engkau kasih contoh. tunjukkan di Yohanes kitab 1:3. suci dulu siapa itu Bapa. Yohanes Karena engkau yang 1. menjelaskan ke saya. Sabar. Bapa itu adalah sebutan. Contoh Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan Kita oleh baca. Dia. Kalau ketika sebut ayat Billy, di sini ada lektor. Biar Silakan. lektor yang baca. Yohanes 1 ayat 3 dibaca. Maksud saya santai aja. Yohanes 1 ayat Yohanes 3. 1 Di situ. ayat 3. Oke. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Mana Bapa di situ? Sabar, sabar. Anda harus belajar. Kata dia di situ merujuk kepada siapa? Yesus, Allah. Yesus. Dia. Segala sesuatu dari dia. Dia sumber bukan? Dia sumber, Bapa juga Oke, sumber. kalau dia sumber, kenapa Anda tidak mengatakan itu Bapa? Makanya Oke, Anda di harus ayat baca. satunya Sabar, Pak. kita baca, Sabar, kita sabar. jangan, ayat itu penting. Sabar Kalau engkau baca dulu, dari satunya, sabar. sebentar dulu, ayat Jangan satunya, dipotong Friska. dulu. Friska Jangan- baca jangan- ayat satunya. Oke, silakan Pak. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Billy, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah artinya apa dalam bahasa Indonesia? Oke, saya jelasin Anda Pak. Saya buka data ya Pak ya. Ya, Supaya Romo- bersama-sama dengan Allah artinya apa? Saya suka ya Pak ya, kalau ada orang yang mau belajar, saya ajarin. Apalagi Romo ini kan harus Belajar, bukan Pak. belajar, woi. Bukan belajar, lagi diskusi. Oh, enggak belajar kalian. Oke. Saya mau tanya Lu Pak, jelasin aja. Di dalam tes original, kata mana yang dipahami sebagai kata bersama-sama, Pak? Silakan, Pak. Tidak, engkau jelaskan. Saya cuma tanya, Pak, kata Ya, yang engkau mana yang mengandung jelaskan kata ke saya, bersama-sama dalam engkau tes jelaskan original? kata bersama-sama itu apa? Artinya apa? Pak, di mana ada kata bersama-sama dalam teks original? Engkau Bisa baca nggak ayatnya, Anda- engkau bacanya. Oke. Di dalam ayat ini Pak ya, pada mulanya dia berkata. Ini Pak, ini ada kata ganti orang Tidak, ketiga engkau baca saja sesuai dengan kata Oke. yang ada di situ. Kalau mau baca dalam Pada Yunani itu mulanya. baik. Oke, pada mulanya dia berkata. Dia berkata tentang Elohim dan yang berkata itu adalah Elohim. Tidak ada kata bersama-sama. Engkau tahu kata Nah. Elohim dia punya jamak atau Elohim itu tunggal? Oke, Elohim itu jamak kemuliaan. Bangsa Israel, saya kasih contoh Pak ya. Di dalam Tidak, begini, Pak, engkau ya. mengerti. Kalau begitu kata tunggalnya apa dari jamaknya Elohim? Ya, jadi tunggalnya Eloha bisa juga kalau dalam kemuliaan itu sama jamak. Saya kasih contoh Pak Artinya ya. kalau dia menggunakan kata jamak, ketunggalan jamak, itu artinya dia omong tentang yang satu yang tunggal Eloha atau jamak. Begini Pak, saya kasih contoh Pak ya. Tidak. Engkau jangan lari dari situ. Engkau sekarang Sabar, jelaskan sabar. Elohim itu jamak atau tunggal. Oke, saya kasih contoh Anda satu ayat Pak. Jangan Berfirmanlah. jangan lari dari situ. Sabar, Engkau kata sabar. Elohim itu Elohim itu jamak. atau tunggal. Jamak. Kalau kemuliaan. jamak artinya Bukan apa? jamak pribadi. Bukan jamak pribadi. Oh, kau Nah, saya kasih- tentukan bahwa itu Sabar, tidak sabar. jamak pribadi. Sabar. Saya kasih contoh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku akan mengangkat engkau sebagai Elohim. Apakah Musa ini jamak? Tidak Elohim itu penting. cuma Musa itu gelar. jamak. Sekarang kita mengatakan di situ yang Yohanes 1:1 Ini, itu, Pak. engkau menggunakan Elohim kata di sini. Elohim. Elohim Loh, di di situ mana, di bukan mana? omong tentang Di mana jamak Harun, di sini? omong tentang apa? Dia omong tentang Allah. Ya, kata Elohim di sini yang jamak di mana, Pak? Di dalam Yunani Sekarang jamak harus jamak. kau jelaskan Elohim itu bukan jamak. Itu satu saja. Gimana di jamak di sini? Ya, Kata di Elohim sini, gimana? itu apa? Elohim itu apa? Kau yang bilang jamak tadi, bukan kita. Bukan saya. Roh, Engkau harus Romo, mempertanggungjawabkan kamu yang Elohim itu tunggal. Engkau harus mempertahankan itu. Oke, jadi begini Pak ya, saya kasih contoh, ya saya pertanggungjawabkan Jangan. ya. Engkau jelaskan di situ bahwa Elohim itu tunggal. Selesai. Oke. Saya buka data dulu Pak. Oke, saya buka data dulu. Kan saya sering bilang, saya kan bilang begini kan Pak, bahwa pengajar-pengajar Tritunggal kalau nggak bohong nggak bisa. Bukan. Engkau jelaskan situ, bahwa masuk ke situ, sekarang engkau woi. harus mempertanggungjawabkan Masuk ke situ, bahwa fokus. Elohim itu tunggal, bukan jamak. Sabar. Oke, Saya sabar sekali dari tadi. Saya ambil satu tema Pak ya. Dengarlah Israel, Yotevave Elohim kita, Yotevave Ehad. Bangsa Israel tidak menyembah apa? Tidak menyembah Elohim, karena Elohim ini kata umum. Yang disembah itu adalah Yotevave. Makanya di dalam Sekarang ayat kau Alkitab, jelaskan dulu Wah. bahwa Elohim Iya. itu tunggal. Saya tidak tanya yang lain.
Ya, masalahnya dia mau tunggal dia jamak, kenapa? Iya, kau harus jelaskan karena kau mati-matian di Yohanes 1:1 itu Elohim itu tunggal. Maka kau harus jelaskan bukan bersama-sama dengan Allah. Artinya dia itu tunggal tertutup Eloha. Ya. Berarti di situ dari menggunakan dua kata Eloha dan Elohim sudah berbeda. Satunya omong Sekarang satu-satunya masalahnya, satu Pak. Elohim dalam pengertian ketunggalan jamak. Ya. Oke, supaya oke. engkau tahu di situ kita baca Yang di mana Yesaya. Pak Bantu yang kata sekarang jamak? bantu Yohanes dulu. 1:1. Billy, sekarang Yohanes saya bantu 1:1 yang engkau mana yang dengan jamak? Yesaya 48 ayat. Sabar dulu, Sabar, Billy. sabar. Billy, Yohanes kau 1:1 yang jamak di mana? Udah gemeteran, Billy, sabar, Billy. Kau kalau ngomongin Yohanes 1 ayat 1, di situ ada dua kata berbeda lo ya. Logos dan theon ya. Di situ udah beda dua lo. Ya. Oke, Kamu jangan lari saya kayak gini-gini. tanya, kita logos udah- itu apa menurut kamu? Ya. Ya, kamu ya, NRK and hologos. Ya. Pada mulanya Hologos dalam ini firman apa? Firman menulis pada logos. Kayak Ya. hologos and proston theon. Pakai dua loh. Kenapa dia nggak Ya. mau pakai logos lagi? Tanya, Saya tanya, kenapa hologos dia ini nggak menurut logos kamu lagi? apa? Ya, Kenapa kamu dia jelasin nggak pakai dulu ke logos saya. lagi? Kenapa dia pakai kata theon? Sekarang saya tanya sama kamu. Ayo, kenapa dia nggak pakai kata theon? Nggak pakai kata logos? Kalau memang benar-benar firman itu adalah tunggal, dia adalah Bapa. Kenapa di sini menggunakan kata theon? Yang saya tanya di sini, saudara-saudara, Ayo, kenapa dia menggunakan kata theon? Nggak menggunakan Engkau jawab logos dulu, lagi? makanya Elohim dengan Theon. Makanya engkau harus jelaskan kenapa digunakan kata Theon, bukan Theo saja. ya sekarang yang jamak di sini yang mana, Pak? Yang bilang tadi itu jamak, sekarang kau tanya Engkau yang yang mana yang bilang, jamak? engkau yang bilang di situ, bukan Itu saya. Romo kalian yang mengucap jamak. Engkau, Saya. aduh saya kan? Engkau bilang, saya tanya Elohim itu jamak. Engkau bilang, iya jamak. Astaga, Begini, Pak. tidak ada kebenaran. Billy, kenapa engkau framing saya? Engkau sendiri yang bilang Elohim itu jamak, lalu engkau bilang saya framing lagi saya gimana? Billy, jelasin. 700 orang dengar perkataanmu loh. Saya Terlalu jelasin banyak dulu, baleo, Pak, ya. Ngana, terlalu banyak baleo. Oke, saya jelasin dulu, Romo. Bisa tenang dulu. Lalu kita udah bahas dari logos dan theon itu udah berbeda, udah dua oknum. Saya jelasin. Kau bikin lagi jadi satu. Aduh, Billy, 2 tahun, Billy. Nggak belajar kau tetap menyesatkan aja kerjamu itu. Aduh. Oke, Saya jelasin sekarang dulu. saya jelaskan untuk Billy. Oke, Billy, kita pakai ayat Saya kita. bisa bicara? Eh, Saya eh, selesai. eh, Saya klarifikasi sekarang tugasnya saya untuk menjelaskan karena engkau tidak menjelaskan jamaknya bagaimana. Langsung dulu, ke Pak. Sabar. langsung ke Saya mau menjelaskan. Billy. Sekarang saya punya tugas Mabok, jelaskan mabok, karena engkau Ana. dari tadi Mabok, tidak Ana. jelaskan sama sekali. Oke, Oke, Billy. kamari bro, kalau kita mabuk bro, biar ngata pakai yang solop. Tidak usah pakai bahasa Batak lah di sini. Jangan Ngomong emosi. saja. Bilang Tidak usah bahasa Manado, saya artis ya. Sherlock. Dia sudah tidak bisa menjelaskan mau dari Billy, 2 tahun maksudnya lalu. karena engkau tidak bisa menjelaskan, saya bisa menjelaskan Elohim dalam Romo, pengertian. saya belum bicara, bagaimana Anda langsung bilang saya belum menjelaskan? Romo yang baik lah, Romo kalau bicara. Sekarang Saya engkau mau jelaskan, menjelaskan. makanya engkau tidak bisa menjelaskan Elohim atau Theon di situ. Makanya biarlah saya jelaskan Saya kepada jelasin. engkau. Oke, saya Billy, jelasin. tadi kau yang bilang jamak. Terus kenapa kau bilang Romo yang bilang jamak? Hah? Lagi mabuk kah? Oke. Saya jelasin, Pak. Billy, jadi saya menyesal karena engkau yang bilang jamak, lalu Saya engkau tuduh belum saya yang bilang bicara. jamak. Itu saya rasa gimana sih, Billy? Oke, sabar dulu, Pak. Saya bicara boleh? Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 dia menggunakan istilah theos. Apakah theos di situ jamak atau singular? Nah, ketika Engkau- saya tidak mengatakan Engkau yang Sabar, menjelaskan bahwa itu jamak, makanya engkau harus pertahankan itu. Bagaimana Sabar, menjelaskan Bapak. jamak di situ? sabar Bapak. Kalau theos di dalam Yunani di situ singular. Tapi tadi sempat Anda bertanya, Billy kalau Elohim itu jamak atau singular? Entah kenapa kau bertanya Elohim itu jamak atau singular. Tiba-tiba. Nah, saya mengatakan Lalu Elohim jawabnya dalam- apa? Sekarang kalau itu jamak, engkau harus jelaskan di situ jamak. Tapi kan dalam Yunani tidak ada kata Elohim. Kenapa kau tanya Elohim? Engkau sudah mengatakan itu, engkau harus mempertahankan kenapa Elohim itu jamak. Pak, Kau kita lagi jelaskan bahas dulu. tentang Yohanes 1 ayat 1, Pak. Jangan melebar. Tidak, Di saya situ- tidak di lebar. situ- Makanya sekarang, saya sampai sekarang, teman-teman Kita jadi bahas saksi. Elohim, kata Elohim. 1800 jadi saksi, Billy. Engkau belum Kita menjelaskan. lagi tidak bahas Engkau Elohim. belum Kita lagi menjelaskan. bahas- Aduh, Billy, saya masih tunggu dari tadi kau yang engkau bilang menjelaskan. Elohim, Billy. Billy, semua orang di Iya, sini dengar. hanya pengucapan Elohim, tapi dalam Billy, Yohanes 1 tidak istilah Elohim yang ketika sama. kita Tidak ada. baca ayat, Theos. Billy, engkau Ngapain dengar kita dulu bahas Elohim? statementnya saya.
ketika kita membaca Yohanes 1:1, saya tanya, di situ gunakan kata apa? Dia bilang, kamu bilang Elohim. Lalu saya tanya, Elohim itu jamak. Engkau bilang ya jamak. Kalau begitu, engkau harus jelaskan Elohim itu jamak. Bagaimana dikatakan jamak di situ? Oke, sudah Pak, sudah. Kan Anda tahu Elohim itu bahasa Ibrani, Theos itu bahasa Yunani. Theos di sini singular. Ngapain kamu bahas Elohim yang itu Itu dalam bukan Ibrani jamak? engkau yang membawa kata itu. Saya tidak membawa Sudah, next, kata next, itu. Pak, next. Lewat. Billy, Lewat. jangan dulu. Pernyataan belum selesai. Engkau sekarang. Yulita, sabar dulu. Pusing Yulita, dia. teman-teman Katolik. Saya selesaikan, jangan dulu. Dewa. Sabar Katolik, kalian Katolik itu cerdas. Dikata Ya. di dalam Yunani di situ tidak ada kata Billy. Saya Kita tidak Billy menyebut- belum saya selesai. kebiasaan- Jangan dulu lari. Jangan. Billy, Saya engkau bisa kebiasaan mute-kan. tidak menyebut- Biot. Billy. Sabar, Pak. Billy, sabar dulu. Saya ini sabar sekali. Tidak ada kata Elohim kok di sini. Billy, tadi kan saya tanya, Billy, Yohanes 1 ayat 1 itu menggunakan apa? Engkau bilang Elohim, Ibraninya. Lalu saya tanya, Elohim itu, sebentar, jangan dulu potong. Elohim itu jamak atau tunggal? Engkau bilang jamak. Nah, makanya sekarang kalau pribadi itu jamak di situ, engkau buktikan, bukan saya yang omong jamak, engkau sendiri yang omong. Lalu sekarang engkau tidak mau membuktikan, itu yang saya sedih sekali. Makanya saya masih tunggu sekarang engkau membuktikan bahwa Elohim itu jamak. Pak, kita lagi bahas Yohanes 1 ayat 1, Pak. Iya, tidak. Jangan Apa itu sudah- Yohanes semua, itu satu kesatuan. Sekarang engkau harus buktikan kepada saya Tanya. karena engkau yang menggunakan Elohim itu jamak, maka sekarang engkau harus membuktikan bahwa Elohim itu jamak. Atau tidak tahu, atau teman-teman saya salah dengar tadi, atau gimana? Aduh, begini Romo. Kita lagi bahas Yohanes 1 ayat 1 yang tidak ada kata Elohim. Bisa nggak kita next tentang Yohanes 1 ayat 1? Lalu engkau buka jangan ulang, dulu, coba buka jangan ulang, skip, jangan selesaikan skip dulu. itu, Elohim. jangan skip itu. Sekarang engkau harus membuktikan dulu, bahwa yang bilang Elohim Elohim tadi. itu jamak. Billy, engkau harus membuktikan kepada saya bahwa Elohim itu jamak. Saya akan membuktikan yang kitab suci di tangan dari perjanjian lama. Sekarang engkau harus membuktikan kepada saya bahwa Elohim itu jamak. Dan kalau itu jamak pribadi, siapakah yang jamak itu? Itu selesai. Oke. Saya jelasin, Pak. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ menggunakan kata Elohim di situ jamak. Tapi bukan jamak pribadi. Anda Jamak tahu nggak apa? kata Jamak jamak apa? kemuliaan? Apa itu jamak kemuliaan? kemuliaan? Kemuliaan Tuhan ada berapa? Jamak kemuliaan karena nggak bisa Iya, dihitung. jamak kemuliaan, Dan berarti dalam kemuliaan pandangan Tuhan ada berapa? Dalam pandangan Ibrani itu kalau dia merujuk Elohim yang mana dulu, Pak? Tidak, Karena jadi engkau begini. sekarang sudah terminologi beda lagi, teman-teman. Lihat, dia sudah menggunakan jamak kemuliaan, bukan jamak pribadi. Sekarang engkau harus menjelaskan kepada saya jamak kemuliaan. Jamak kemuliaan itu apa saja? Begini, Romo, saya jelasin. Kalau kita bicara pribadi, mengenal pribadi itu dari nama. Ada sekolah kan? Jadi kalau mengenal Kita pribadi itu hilangkan dari- jamak pribadi. Sekarang engkau sudah menggunakan terminologi baru, yaitu Saya tanya jamak dulu, kemuliaan. istilah pribadi. Sekarang engkau harus tunjukkan kepada saya kemuliaan Allah punya ada berapa? Kalau di situ digunakan jamak kemuliaan. Coba Nggak bisa kemuliaannya dihitung ada berapa? kemuliaan Tuhan. Makanya Ayatnya nggak bisa mana dihitung, Pak. kemuliaannya jamak? Oke. Elohim itu cuma dalam istilah Ibrani, itu Jamak jamak. kemuliaannya mana? Saya mau kejar engkau dulu. Lah, jadi jamak apa di situ, Pak? Dalam pandangan Ibrani Iya, itu sekarang Elohim di situ. engkau yang mendatangkan kata jamak kemuliaan, makanya sekarang engkau tadi jamak pribadi engkau tidak bisa tunjukkan. Sekarang jamak kemuliaan engkau gunakan. Kau tunjukkan berapa kemuliaan yang Allah punya. Oke, jadi begini, Romo. Alkitab itu dilihat dari sudut pandang Ibrani. Ketika mereka Jawab pertanyaan Romo. Sabar teman-teman. Billy, jamak kemuliaan. Mana jamak kemuliaan? Kemuliaan Allah ada jamak. Tunjukkan jamak kemuliaan Allah dalam kitab suci. Bukan jamak, begini Pak. Elohim itu dia merujuk Jamak kepada Tuhan. engkau bilang Elohim itu jamak kemuliaan, bukan jamak pribadi. Sekarang kau tunjukkan dalam kitab suci jamak kemuliaan Allah. Allah kemuliaannya jamak. Jamak kemuliaan. Oke, begini Pak. Elohim itu kata umum. Tetapi dalam sudut pandang Ibrani, kalau bicara Elohim itu merujuk kepada Bapa Yahweh. Kemuliaan Bapa Yahweh itu tidak bisa dihitung. Itu dari sudut pandang Ibrani. Iya, Ada sekarang sekolah, Pak? kau tunjukkan jamak kemuliaan. Di dalam mana? Di dalam kitab di suci situ. bilang kemuliaan Allah berjamak. Oke, jadi kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dihitung, Pak. Kemuliaan Bapa Yahweh tidak bisa Tunjukkanlah dihitung. di dalam Mana kitab suci ayatnya? kemuliaan itu jamak. Saya tidak akan lari dari situ. Kau tunjukkan itu bukan jamak pribadi, Kemuliaan bukan itu nggak bisa bukan dihitung, jamak Pak. pribadi.
Sebentar, engkau dengar dulu pernyataan. Kita butuh satu orang untuk mengkelirkan pernyataan saya. Alexander, engkau ahli hukum sedikit. Alexander, engkau kelirkan dulu pernyataan supaya mungkin dia tidak mengerti dari tadi ya. Om Billy, Baik, dengar dulu. di dalam struktur bahasa universal tidak ditemukan satu pun istilah jamak kemuliaan menggunakan teori tafsir linguistik manapun. Oke. Malam ini pertama kalinya saya mendengar istilah jamak kemuliaan. Kalau Ya, jamak meriam ada. Alexander, dia bilang Elohim itu jamak kemuliaan. Makanya saya bingung juga di sini. Ahli teologi baru. Makanya tidak ada struktur bahasa manapun. Paman Gili tolong pertanggungjawabkan itu diserap dari akar kata yang mana, Paman Gili, Pak. secara Jadi- etimologi. Di dalam pandangan Ibrani, Elohim itu jamak atau tidak? Jamak kan? Nah, sekarang No. apa? Berkaitan dengan jamak kemuliaan ini diserap dari etimologi bahasa mana? Oke. Tapi Elohim itu kata jamak atau singular? Saya tanya dulu. Engkau tadi sudah menjawab bahwa itu jamak, tapi yang saya butuh tuh adalah engkau menjelaskan jamak. Elohim itu jamak kemuliaan. Kapan membawa terminologinya kan terminologi kan tentang jamak kemuliaan, terminologi kau pakai kan. Nah sekarang dari terminologi itu kau jelaskanlah etimologinya bagaimana itu, akar katanya dari mana, jelaskan dulu. Karena terminologi dengan etimologi itu nggak bisa dipisahkan. Coba jelaskanlah. Pak, kalau bicara Elohim, akar katanya dari kata El. Nah, kalau Anda mau menantang, ya kalau Anda mau bertanya, Dulu jangan kayak dulu, udah jamak kemuliaan dulu itu kan diurut tadi nih. Kita mundur lagi nih satu langkah, jamak kemuliaan apa? Nanti baru kita mundur lagi ke Elohim gitu. Oke. Sekarang begini, Pak. Kalau Anda menolak bahwa itu adalah jamak kemuliaan, bisa nggak Anda buktikan dengan jamak? Tidak, apa di engkau situ? jelaskan dari saya apa artinya jamak kemuliaan. Saya tunggu itu saja. Oke, saya tidak cuma tunggu yang bicara lain. dalam sudut. Oke, itu cuma dalam sudut pandang Ibrani, Pak. Tapi kalau Anda bisa Tidak, engkau buktikan yang lain, tunjukkan dulu bukti bahwa itu jamak kemuliaan. Elohim itu Tunjukkan ayatnya jamak di kemuliaan mana. yang saya tunjuk dari tadi karena engkau menggunakan itu. Sudah. Enggak usah putar balik Anda tolak. lah. Oke, sekarang sudah. Anda tolak, sekarang Anda buktikan bahwa itu jamak Tidak, pribadi. engkau yang Silakan. membuktikan, bukan tanya saya. Engkau yang membuktikan jamak kemuliaan itu seperti apa, Alexander? Itu begitu kan? Lari, nggak bisa Siapa? jawab juga kok kamu. Saya tidak lari Siapa loh. mendalilkan Lalu dia? engkau mau buang ke saya yang pernyataanmu gimana, Om Alexander? Tolong Jadi jelaskan ke dia loh, saya tidak mengerti nih. Jadi begini, Pak. Di dalam Alkitab itu kita harus lihat dalam sudut pandang Ibrani bahwa Elohim itu adalah jamak kemuliaan. Anda tolak. Dia bukan tolak, tapi jelaskan kepada saya apa itu jamak kemuliaan dengan pembuktian biblis, dengan pembuktian mentalitas Ibrani. Saya belum mengerti jamak kemuliaan, saya butuh engkau yang jelaskan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Coba Anda jelaskan itu kenapa dia jamak. Silakan, Pak. Alexander, kenapa tanya di saya? Dia gunakan kata itu, kok Membuat saya yang pernyataan, menjelaskan kok ke suruh dia? orang lain yang menjelaskan. Siapa mendalilkan dia membuktikan, Paman Gili? Kamu Yang yang mendalilkan, kamu yang membuktikan, bro. Bukan kamu suruh orang lain yang membuktikan dalilmu itu. Kalian lari semua. Nggak bisa pintar kok kalian lari semua. Loh, lari Yang gimana? membuat pernyataan itu Kesempatanmu kamu. membuktikan loh. Sabar. Engkau buktikan, Jadi engkau begini. buktikan di sini saya tinggalkan kekatolikan. Engkau buktikan Elohim itu adalah jamak kemuliaan dan kau buktikan kita ini loh kemuliaan jamak yang dipulih Allah. Engkau buktikan, haleluya, amin, terserah. Yang penting kau buktikan apa artinya jamak kemuliaan secara biblis teologis dan dalam mentalitas Ibrani. Kau jelaskan itu. Ya. Oke. Jadi Pak, sepengetahuan kami bahwa Elohim itu jamak kemuliaan. Tapi kalau Anda bisa buktikan yang lain, silakan Pak. Kami mundur. Silakan. Tidak. Engkau harus buktikan jamak kemuliaan itu bukti. bagaimana? Saya belum mengerti. Bill, gini Bill, kan kamu kan bawa narasi jamak kemuliaan. Kita nih kaget baru tahu. Nah, kita minta Oke, sekarang jelasin yang saya kami, tanya, jamak Pak. kemuliaan itu apa? Saya boleh masuk Romo mau tunjukkan dari data Yahudi langsung Romo Ya, boleh? ya, Jackson, engkau tunjukkan kepada dia. Data kemuliaan Elohim itu adalah jamak kemuliaan atau apa? Oke, Billy, pegangan Billy. Ini data dari Jewish for Judaism. Jadi ini data murni dari Yudaisme ya. Kita lihat makna Elohim itu apa? Apakah selaras dengan yang disampaikan oleh siapa namanya? Billy. Jamak Elohim. kemuliaan, jamak kemuliaan. Ayo, jamak kemuliaan. Ayo. Elohim dalam ayat pertama Kejadian 1 sebenarnya menunjukkan kejamakan pribadi apa ini? Allah Israel. Waduh Billy. Gimana nih Billy? Kemudian yang kedua Billy.
Saya tunjukkan lagi dari satu buku nih, dari tafsiran Rabbinik. Saya tunjukkan lagi ya. The Jewish Trinity. Izin Billy, ya, engkau Romo, dengar Romo, baik ya. dan lihat layarnya, Billy. 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 Ah. The Jewish Trinity yang ditulis oleh, sebentar ya, namanya Yoel Nathan. Rabi, Oke, Rabi. ini SBN. Rabi. Ya. Oke, ini Rabi Romo ya, betul ya. Rabi Oke, ini SBN. Yahudi. Oke, kita tunjukkan di halaman 74. Nah, gimana kan? Billy, Billy. engkau lihat layarnya, Billy. Lihat layar lah, Billy. Lihat layar lah, baca lah, Billy. Billy keringat dingin. Lagi mabuk. Dia lagi mabuk itu. Oke, Billy, perhatikan Billy. Bisa nggak, kamu kan Romo, usahakan kamu itu kondusif. Menunjukkan person kemuliaan of Tuhan, the dan God. seorang yang asal bicara. Saya mau lihat dulu, bisa nggak? Person of the God, ya, Trinitas dalam pandangan orang Yahudi dalam konsep ketuhanan adalah sama ketika Mal'ah Yahweh menyatakan Yahweh yang tidak terlihat itu. Nah, perhatikan lagi nih. Bapa, oke, sebentar ya. Baik Bapa maupun Son, the Father, the Son, dan Holy Spirit adalah Yahweh yang satu. Hakikat yang satu. Dengan pribadi yang berbeda. Mal'ah Yahweh adalah Sang Sabda yang menyatakan Yahweh yang tidak terlihat. Gimana nih, Billy? Billy, Ini engkau baca di pandangan layar dari yang Rabi ditunjukkan, sendiri, kan? Billy. Baca layar yang ditunjukkan lah, Billy. Daripada engkau tidak baca, nanti Oke. engkau framing lagi. Engkau bacalah. Itu yang ditunjukkan oleh When Jackson itu. Israel, Billy, when Sheol and the Father Lord him the Son and hold of the Holy Spirit adalah Yahweh yang satu. Gimana, Billy? Bill, ini the person yang berbeda tadi dikatakan, pribadi yang berbeda. Dan yang menyatakan pribadi Bapa tadi adalah Sang Putra tadi dikatakan. Gimana, Bill? Oke, saya tunjukkan lagi data berikutnya dari Targum. Nih. Ini penting nih, Saya- Targum. Nih, saya butuh Targum nih. Oke, izin ya Romo ya. Ya. Ini saya ambil lagi dari data Jewish Encyclopedia. Jadi ini datanya dari Yahudi. Tadi kan kamu kan maksa-maksa kita, rujukannya harus dari Yahudi, perhatikan. Firman dalam arti kata adalah ucapan kreatif, oke? Yang mewujudkan kuasa Allah yang tidak terlihat tadi kepada manusia. Firman juga selaras dengan logos dalam terminologi bahasa Yunani. Dalam kitab suci, firman Tuhan umumnya merujuk pada ucapan yang ditunjukkan kepada bapa leluhur kita. Misalkan Kejadian 1 bilangan 6, Amos dan lain sebagainya. Tetapi sering sekali merujuk pada firman yang menciptakan. Oleh firman Tuhan, langit diciptakan. Karena ia berfirman, maka terjadilah. Ia ini pribadi pertama tadi. Ia mengirimkan firmannya kepada umat manusia. Gimana, Bill? Oke, Silakan, Billy. tahan dulu di situ. Jangan tahan dulu, Jackson, tahan. Kita langsung. Oh, di mana itu? Yesaya 48 ayat 16. Yesaya 48 ayat 16 langsung ya. Tadi firman Allah yang mengutus firman-Nya. Yesaya 48 ayat 16. 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Siapakah aku ayat 12-nya? Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Akulah Alfa dan Omega. Dan ayat 16. Dan sekarang Allah, Tuhan Allah mengutus siapa dengan apa? Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Siapakah aku ini? Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8.
Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Yang Maha Kuasa. yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dan aku ini Alfa dan Omega, kepenuhan dari Yesaya. Dan sekarang Allah, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Saya mau bicara bisa. Oke. Jadi begini. Billy, dari Saya semua sangat- dokumen yang ditunjukkan bagaimana tadi? Sabar, Bapak. Tapi dari semua dokumen yang ditunjukkan kita omong tentang jamak Elohim, jamak pribadi. Lalu sekarang saya masih membutuhkan penjelasan dari jamak kemuliaan. Engkau tunjukkan datanya bahwa Elohim itu jamak kemuliaan. Engkau jangan lari dari situ. Dan saya tidak akan lari dari tema itu karena tadi sudah dijelaskan jamak pribadi, saya sudah tunjukkan di kitab juga ya. Sekarang saya butuh engkau tunjukkan dengan data jamak kemulian supaya fair. Bisa saya dong. bicara nggak, Pak? Ya sekarang Bisa engkau nggak saya bicara, bicara? tapi dengan data Oke, jamak saya kemuliaan. Dulu saya bicara dulu, oke? Yang pertama, Pak, kalau mengenal pribadi itu dari nama. Sekarang saya tanya, Elohim itu pribadi atau sebutan? Engkau tidak usah balikan itu dulu. Sekarang kau tunjukkan dulu jamak Bisa, kemuliaan Pak, yang saya Pak, tunggu Pak, tadi. aku bilang. Fair Ada dulu perhitungan lah. juga. Ya, Oh, kami itu sudah pribadi atau jujur, sebutan? kami sudah tunjukkan jamak pribadi. Sekarang engkau harus tunjukkan jamak Saya kemuliaan tanya dulu. dulu. Elohim itu sebutan atau pribadi itu atau nama? Elohim. Engkau jelaskan dulu jamak kemuliaan. Elohim artinya jamak kemuliaan. Kau jelaskan itu dulu, baru kita diskusi. Bisa nggak kamu sedikit cerdas? Sesuatu kalau cuma sebutan, kamu jangan tanya soal jamak. Karena kalau itu adalah sebutan, kenapa dia jamak? Pertanyaan saya belum dijawab. Teman-teman, kita fair dia. Sekarang Alexandre, engkau kondusifkan Saya room dengan jelasin, jangan Billy. dipotong, nggak sopan. Bukan. Kalau- Kita kan sudah jelaskan sopan. jamak Supaya, pribadi. supaya. Lalu Billy, tugasmu sekarang engkau harus buktikan kepada kami bahwa Elohim itu adalah jamak kemuliaan. Yang ini yang kami tunggu dari tadi. Begini, dengar dulu Romo, supaya kita masuk next dialog kita. Saya tanya, Elohim itu sebutan atau pribadi? Jelaskan jamak Jelaskan kemuliaan, dulu, bro. Jangan Elohim putar-putar. artinya jamak kemuliaan. Engkau jelaskan itu Ya, dulu, memang setelah begitu, itu Pak. kita buktikan. Engkau Karena jelaskan tidak itu. mungkin. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Tidak Indonesia, mungkin Elohim itu Elohim, jamak kemuliaan itu artinya apa? Itu yang saya tunggu dari tadi. Begini, kau dengar dulu baik-baik Pak ya. Pertanyaan kamu bertanya sesuatu yang kamu tidak pahami. Sekarang Elohim itu sebutan atau gelar? Iya, engkau Sebutan- pahamkan saya jamak kemuliaan itu artinya apa Makanya secara mendengar kau biblis? tulis. Makanya kau dengar dan kau tulis. Saya tulis. Sudah? Tunjukkan kata jamak kemuliaan dalam kitab suci. Sabar. Elohim itu bisa merujuk kepada jamak kemuliaan, bisa. Itu poin pertama. Tidak, Nah, saya tidak mengerti Elohim- apa itu jamak kemuliaan. Engkau tunjukkan apa itu Ya jamak sudah. kemuliaan. Kemuliaan Tuhan nggak bisa dihitung Pak, makanya jamak itu aja. Sekarang saya jelaskan. Tidak, dulu. tidak. Sebentar. Billy, engkau jangan begitu. Kau mengeluarkan istilah Clearkan yang kau dulu. tidak paham dan Katolik. tidak bisa jelaskan. Alexander, engkau clearkan kembali pernyataan karena saya bingung ini. Kita butuh ahli hukum Paman untuk Billy. meng-clearkan ini. Beda dulu di situ. Ketika engkau membawa satu Alexander, kamu frasa, sekolah nggak Alexander? Saya tanya dulu, konfirmasi. stop dulu. Nggak, Tidak saya usah tanya, kamu persoalkan sekolah masalah tidak? sekolah tidak sekolah. Nggak usah Stop ke situ, dulu. Bill. Stop di situ Lu dulu. denger aja dulu, nggak usah ke situ. Kita fokus di poin aja. pengacara. Ketika Begini, saya jelaskan siapa Fokus tuh di Om poin Alexander. aja. Om Alexander itu Pengacara sebentar, itu Billy. kan? Billy. Dusta kamu, Alex. Billy, Alexander itu siapa engkau tidak kenal. Alexander itu komunitasnya Luther punya, OSA, San Agustin. Dia sekolah teologi, filsafat semua. Sekarang dia juga pengacara. Bayangkan, engkau jangan tanya ilmunya Om Alexander. Saya juga merasa kecil di hadapan dia dengan dia punya ilmu. Sekarang Itu sebutan Om Alexander akan men-clearkan sedikit pernyataan yang engkau harus mempertanggungjawabkan pernyataanmu sendiri. Alexander, silakan. Baik Pak Billy, ketika engkau membawa satu frasa dan lawan diskusi atau lawan debat mempertanyakan itu supaya diskusi bisa berlanjut, silakan. Om Billy, buktikan. engkau dengar Sebenarnya saya dengar sederhana. pernyataanmu ketika engkau jelas. Kau lepas HP-mu dulu, kau dengar dulu pernyataan supaya engkau jangan framing demikian setelah itu. Tolong.
Begini Romo, Sebentar, kalian harus paham. kita clearkan mana pernyataan. Engkau sebutan, apa mana HP-mu pribadi. itu namanya etika dalam berdialog. Engkau buat yang lain kalian seolah saja engkau tidak mau kalian dengar. potong kok. Oke. Dari tadi saya Alex, bicara kalian engkau potong. clearkan dulu karena kita butuh orang yang clear di sini. Ya, Paman Billy, saya mencoba untuk bersikap adil ya. Jadi sepertinya diskusi tidak akan berlanjut karena lawan diskusi Om Billy dalam hal ini Romo Cafe itu mempertanyakan istilah jama kemuliaan yang sangat janggal. Di dalam teologi kitab suci yang kita pelajari bersama ya secara universal, istilah tentang jama kemuliaan baru pertama kali muncul malam ini. Ini harus dicatat dalam sejarah ini, Paman Billy. Nah, supaya jangan bersifat sesuatu yang tidak jelas, Paman Billy bantu kami secara etimologi. Istilah jama kemuliaan ini sumbernya dari mana? Pak, Secara etimologi ya. Pak, saya ragukan kalau Anda sekolah loh Pak. Pertanyaan Anda kayak orang nggak sekolah. Astaga. Anda paham nggak arti etimologi? Anda paham nggak? Lu jawab aja, Bill. Bill, Masuk, jawab Bang aja. Billy. Kalau lu ngerti, lu jawab aja. Kamu jawab, Gini. jelaskan apa itu jamak kemuliaan. Bang Billy, dalam Paham? ruang diskusi gini Bang Billy, dalam ruang diskusi setiap orang yang bernarasi itu harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ada istilah begini, actorit incubit probatio. Dia yang mendalilkan, dia yang menunjukkan. Nah, tadi kan Romo Cafe mendalilkan bahwa dalam perspektif iman Katolik, Elohim itu kan menunjukkan kejamakan dari pribadi ilahi. Nah, tadi kami tunjukkan sumbernya. Nah, setelah itu kan Bang Billy, sebentar, tenang dulu ya. Nah, Bang Billy mengatakan, pandangan kami Elohim itu bukan menunjukkan kejamakan pribadi, tetapi menunjukkan kejamakan kemuliaan. Nah, sekarang actorit incubit probatio. Pertanggungjawabkan pernyataan Anda berdasarkan sumber yang kredibel. Kalau sudah, baru kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, gitu asik tuh, coba. Oke, sudah. Yang pertama, yang tadi dikatakan dia sekolah, seharusnya kamu bukan tanya etimologinya, terminologinya. Astaga. Jawab aja, Bill. Jawab aja, Bill. Susah amat sih. Kedua, sabar. Yang pertama, kalau di kata Allah sebutan, itu tidak boleh dikatakan sebutan itu tiga pribadi. Nah, dari tadi kita nggak ketemu karena kalian ini botol. Masa sebutan itu ditanya berapa pribadi? Gimana saya mau jelasin? Ada sekolah nggak? Tadi nggak ada yang Billy, itu bukan pertanyaannya. Engkau diam Jangan dulu. ad hominem, Billy. Kita Biar tidak Jamak beranggapan Billy, kata kami tidak pernah bilang kau botol kemuliaan. atau apa, Billy. Kami sayang sekali engkau, cinta engkau, kemanusiaanmu yang kami sayang. Sekarang doktrinmu itu yang kami butuh tahu. Jelaskan. Pertama kalinya dalam hidup saya mendengarkan orang bilang Elohim itu adalah jama kemuliaan. Coba kau buktikan bahwa apa itu jama kemuliaan dan di mana di dalam kitab suci dikatakan jama kemuliaan merujuk kepada Elohim. Nah, saya tanya, Elohim itu mulia nggak? Elohim Yahweh Bukan mulia itu. tidak? Bukan itu. Kamu jawab jamak kemuliaan itu apa, Billy? Kamu harus jelaskan itu. Itu narasimu sendiri. Kemuliaan itu tidak bisa dihitung, makanya disebut jama kemuliaan. Emang Iya, kau jelaskan. yang lebih daripada satu itu apa? Jelaskan dan berikan Billy, dari saya dalilnya. Saya tanya, kalau lebih daripada satu itu singular atau jama? Kalau cuman pakai dari menurut kamu, kalau cuma menurut kamu, saya juga bisa. Sekarang tunjukkan dalilnya yang diminta dari tadi. Mute. Kalian yang bicara, kalian yang mute. Nggak sopan kali. Jadi begini, kemuliaan Tuhan itu bisa dihitung kemuliaan Tuhan. Dalilnya, jelaskan. mana? Kau jangan ngarang engkau bebas, tunjukkan. Billy. Kau jelaskan. Billy, makanya Nggak bisa nunjukin dalilnya kah? istilah itu dari mana? Sabar. Bocah. Di mana Jackson. jama kemuliaannya di mana? Memang kemuliaan Tuhan bisa dihitung. Jackson Ya, engkau tadi yang naik bilang pakai jama dalil. kemuliaan, lalu kami yang Jackson tadi salah naik di pakai mana? data. Kau mana datanya? Sabar. Saya bantah dulu Jason ya. Kalau pribadi,
Jangan Nah, bantah Elohim. pribadi. Engkau tunjukkan datamu tentang jama kemuliaan. Datamu, Cuma Billy. ditang sampai situ saya sudah jelasin, kamu nggak mengerti. Enggak, Cuma enggak, ditang enggak. di situ. Cuma Teman-teman, dia sudah jelaskan dengan data Aku tidak jama menjelaskan kemuliaan. apa-apa. Udah, nggak ada Kamu cuma jelasin, Bi. putar. Belum jelasin. Sholat putar. Kamu pakai data, Pak. Nggak ada data, nggak ada. Sekarang saya bertanya. Iya, kalau nggak ada Elohim data kan- bagaimana menjelaskan jama kemuliaan? Pak, sabar Pak. Sekarang begini Pak, kita data Alkitab, ayat Alkitab, nggak boleh pakai buku yang luar. Iya, engkau ayat Alkitab. Oh iya, kau tunjukkan jama kemuliaan dalam sama Alkitab. Dari mana kalian simpulkan itu adalah bahwa Tuhan itu tiga pribadi? Enggak. Tidak, tadi saya sudah tunjukkan jelaskan dalam dalam Yesaya 48 ayat. Oke, Sekarang Yesaya 48 aku sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. Tetapi sebelum Oke, masuk ke sabar, sana, sabar. tapi tahan dulu. Billy, sebentar dulu. Nah, Tetapi Yesaya berapa? Billy, saya sudah jelaskan satu ayat tentang pribadi. Yesaya berapa? Sekarang saya mau butuhkan engkau tentang kejamakan kemuliaan. Jama kemuliaannya saya belum mengerti. Kau tunjukkan di kitab suci jama kemuliaan, satu ayat di dalam kitab suci saja. Jama kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan itu nggak bisa dihitung. Iya, Pak. Memang bisa berarti dihitung. kau menggunakan jama kemuliaan, bukan soal kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dihitung. Engkau tunjukkan di dalam kitab suci omong tentang jama kemuliaan. Tolong. Kemuliaan Tuhan itu singular atau jamak? Kalau kenapa kau gunakan jama kemuliaan? Kalau kemuliaan hanya satu, kau gunakan jamak di depan. Sekarang engkau harus Billy, ada ayat ya dalam kitab suci yang omong tentang jama kemuliaan. Billy, Lalu jujur, jamak apa? Iya, nggak ada. jujur, ada ayat Nggak dalam ada. kitab suci tentang jama kemuliaan? Nggak ada. Lalu Nggak ada. kenapa engkau Sekarang menggunakan kata jama Ada nggak kemuliaan? jamak pribadi? Ada nggak jamak pribadi dalam Alkitab? Jujur, Romo. Enggak, kau jawab dulu. Kau punya jawab dulu istilah. pertanyaan Tidak saya. ada. Saya sudah jelaskan bilang tadi dan tidak akan ada. jelaskan terus. Tidak ada. Sekarang Di kau mana di jelaskan. jamak tiga pribadi? Iya, mana jamak pribadi dalam ayat mana? Kok kau yang gunakan jama kemuliaan kau harus buktikan dulu. Ya, saya sudah bilang tidak bukti. Sekarang kamu bilang jamak Sekarang pribadi. kau tidak. Berarti Jamak engkau pribadi. bagaimana dengan pernyataan yang telah kau katakan jama kemuliaan kalau tidak ada dalam Mana kitab suci? pernyataan kamu jamak pribadi? Mana? Oh gimana sih? Engkau harus buktikan bahwa itu tidak ada dalam kitab suci jama kemuliaan. Tidak ada. Sekarang mana jamak pribadi? Lalu kenapa dengan Ketika pernyataan ini yang telah kau mengarah. gunakan? Loh, Anda juga menggunakan jamak pribadi. Silakan buktikan dalam ayat Alkitab jamak pribadi. Tidak Kamu tidak fair bisa loh. membangun Oh, pertanyaan teman-teman di tidak atas fair Sama. yang begini. Nggak ada, nggak bisa kau jawab, Romo. Saya akan jawab tapi tidak fair karena engkau tidak menjelaskan Mana dulu. jamak tiga Fair pribadi? dulu dong Alex, teman-teman. Dia fair dulu dengan Saya sudah teorinya. bilang nggak ada. Dalam Alkitab jamak kemuliaan tidak ada. Tidak ada jamak kemuliaan tertulis. Lalu kenapa kau gunakan sekarang Elohim jamak sebagai jama pribadi. kemuliaan kalau itu tidak ada dalam kitab suci? Oke. Sekarang Anda mengatakan jamak pribadi. Mana ayatnya? Jamak pribadi. Jangan dulu, engkau Tidak, jawab saya dulu. tidak Kenapa kau gunakan Sudah, jama saya sudah Elohim bilang adalah nggak ada. jama kemuliaan kalau itu tidak ada dalam kitab Saya sudah suci? bilang nggak ada. Sekarang kamu, iya. Sekarang kamu Tidak, bilang tidak, jamak tidak. pribadi. Kenapa kau gunakan? Saya bukan tanya, Sama. kenapa kau gunakan? Oke. Sepengetahuan saya itu demikian. Sudah saya Waduh, jawab. sudah. Sekarang Ya, kamu pengetahuanmu jawab. itu- Mana tiga pribadi? Pengetahuanmu itu bersumber dari mana? Oke, sekarang saya tanya dulu. Tiga pribadi. Jangan, di mana selesaikan tiga dulu. pribadi? Om Alex, jawab dulu pertanyaan Om Jawab Alex. dulu. Engkau Billy. selesaikan dulu. Mari lagi. Sudahlah, Kita selesaikan. Romo Cafe. Jangan jadi orang apa lalim. Anda Gampang munafik. saya jelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus, tapi sekarang Di kau mana jelaskan adalah dulu ayat ini. tiga pribadi? Mana ayat tiga pribadi? Enggak. Pengetahuanmu Turunkan dulu yang lain. Kita berdua, istilah Romo. jama Supaya kemuliaan itu yang engkau lainnya pungut dari mana? ribut diturunkan. Di mana tiga pribadi? Gak bisa kau jawab. Itu gampang saya jelaskan. Yang sekarang mana saya mau tiga tahu pribadi dalam dulu. Alkitab? Engkau pertanggungjawabkan jama kemuliaan, Billy. Saya Kan saya gampang sudah tentang bilang Tritunggal tidak Maha ada. Kudus. Begini Romo, ketika saya sudah bilang tidak ada, Anda terus bertanya supaya Anda tidak menjawab Lalu tiga kenapa pribadi. kau menjelaskan Elohim itu sebagai jama kemuliaan kalau itu Oke. tidak ada? Oke, sepengetahuan saya. Lalu Vatikan seluruh Katolik mengatakan Tuhan tiga pribadi di mana dalam ayat Alkitab? Kau jelaskan Pengetahuan kenapa itu kau engkau dapat pakai dari istilah mana itu. pengetahuanmu? Kau dapat dari Jelaskan mana? sampai tuntas. Sudah. Kan saya sudah jawab. Kan Tapi kenapa kalian kau tidak memakai bertanya istilah gitu. tersebut? Karena tidak mau menjawab. Jelaskan kenapa kau memakai istilah tersebut. Oke, sepengetahuan saya sudah selesai. Asalnya dari Kalian jawab mana? sekarang. Di Nah, mana tiga pribadi dalam Alkitab? pengetahuanmu itu bersumber dari mana? Apakah kau baca Tidak. ataukah kau mengarang bebas di sini? Oke, anggaplah saya ngarang. Sekarang kalian juga. Jangan Saya tuntut. pakai kata keanggapan. Itu tidak gentle. Harus jujur. Ya, Kalau- ngarang. mengarang, Mana bilang tiga mengarang. pribadi? Ya, sudah saya ngarang. Mana tiga pribadi? Kalau enggak kita sama ngarang. Ya, dicatat ya. Catatan ya mengarang. bahwa Jamak kemuliaan Ya, itu dicatat. masih jama Bisa kemuliaan jawab. itu adalah karangannya siapa? Oke, di mana tiga pribadi? Dalam ayat Alkitab, Karangannya tiga siapa? pribadi.
Oke. Iya, kalian cuma ulur waktu. Tangan nggak Billy bisa jawab adalah lagi jamak tiga pribadi. kemuliaan. Ya Oke. mana? Tiga pribadinya. Oke. Mau di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama? Oh, terserah. Oke. Baca dulu Yohanes 16 ayat 32 dulu. Jangan potong, nanti saya kasih engkau Ya, kesempatan. saya lihat ya kamu Yohanes 16 ayat 32. Kita dikte satu-satu, Romo. Saya bilang, IQ saya lebih tinggi dari Anda. Ini tantangan. Tidak Pak, saya Jadi yang orang lain bodoh, saya tidak belajar karena Bapak Billy belajar di TikTok. Oke. Yohanes Universitasnya adalah TikTok. Oke, saya mau lihat kapasitas Vatikan. Silakan. Yang di mana Yohanes tiga? 16 Tidak ayat ngarang kalau IQ 32. tinggi. Ya. Lihat Yohanes berapa? saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Billy. Sudah? Mm-mm. Sudah? Sekarang yang saya tanya, ada berapa Di pribadi ayat situ? itu, ayat itu. Ya, ada berapa pribadi menurut Anda? Baca kembali Friska. Ya, silakan saya tuntut. Ada berapa Ya, pribadi ya, di baca situ? dulu supaya kau dengar baik-baik. Kau baca dulu. Kau. Yohanes berapa tadi? Lihat Ini saatnya tanya datang. lagi tidak mau dengar gimana sih Billy? Tolong dengar Saya dulu, tanya Pak ada berapa pribadi di Billy. situ? Pak Billy, tolong dengar dulu ya. Hmm. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke, yang berkata di situ siapa? Tuhan. Yesus. Yesus. Ya, Tuhan dari situ yang berkata di situ. Yesus. Ya, Tuhan enggak dia. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang omong. Oke, berarti Tuhan Yesus ada ditemani oleh Tuhan Bapa. Setuju? Engkau di pernyataan itu bagaimana engkau dengar? Iya, betul kan? Kalian mengatakan bahwa aku seorang diri. Aku Ya, tidak seorang diri. Berarti dia bilang pribadi dia punya satu. Melainkan Oke, berarti ada Bapa berapa yang Tuhan di situ? Saya selesaikan dulu. Melainkan Bapa yang menyertai aku. Artinya pribadi keberapa di situ omong? Pribadi Oke. lain atau Yesus yang sama, Billy? Bisa nggak kamu dengar dulu? Oke, kamu bertanya kan Pak? Saya jawab. Yang pertama, kata Bapa di situ itu bukan pribadi. Ajaran mana Bapak itu adalah pribadi? Billy, pernyataan itu di sini. Sabar Pak. Ya, begini. Yesus Sabar bilang dulu, begini. saya belum jelasin, jangan dipotong. Aduh, Billy. Saya mau turunkan engkau karena saya pikir ini tambah bodoh kita semua yang ada di sini, oke? Karena begini, di sana dikatakan, aku tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Artinya, pernyataan pertama, dia tidak seorang diri, melainkan siapa lagi yang menyertai dia? Apakah yang menyertai dia bukan pribadi? Dirinya sendiri, karena kata Bapa di situ Dirinya bukan pribadi. sendiri? Aduh. Oke, berarti di situ ada dua Billy, Tuhan. di Setuju? situ Bapa, bukan Ya, aku. betul. Bapa Bapa di situ. Jadi bukan begini. aku. Oke, saya jelasin. Yohanes 16 ayat 25. Tuhan Tidak, Yesus itu ayat sering itu dulu, ayat itu dulu. Jangan lari, Sabar. ayat itu dulu. Jangan lari, ayat itu dulu. Oke, jadi begini Romo. Ayat itu kau jelaskan dulu. Aku tidak seorang diri, melainkan Betul. Bapa menyertai aku. Apakah Bapa ini bukan pribadi yang lain yang menyertai Yesus? Bukan, itu adalah berbicara Bapa itu atau Allah itu berbicara tentang kemuliaan Dia yang Dia kosongkan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tidak. Jangan lari ya. Ini narasi muslim ini. Aduh, rusak ini Billy. Loncat dulu, Bill. Itu dulu Yohanes 16:30. Bisa sini. saja dipotong dulu. Aduh, rusuh kali Komal ini. Dengar dulu Bapak ya, Romo, dengar dulu. Yang pertama, Di mana bilang kemuliaan Bapa punya di situ? Yesus omong tentang kalian pikir kalian meninggalkan aku seorang diri. Aku tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Di sana tidak bilang kemuliaan Bapa menyertai dia. oke, berarti di situ ada dua Tuhan ya Pak ya? Tuhan Bukan dua berbicara Tuhan, kepada dua Tuhan pribadi. Engkau jangan framing. Loh. Seorang artinya Loh. Tuhan atau pribadi di situ?
Pak, begini, di situ Tidak, ada dua tidak. pencipta. Betul? Seorang itu pribadi atau apa? Ya, seorang. Seorang itu pribadi atau Tuhan? Kata seorang. Seorang, teman-teman, kalau gitu, oke, kita tanya yang lain di sini. Kata seorang itu pribadi atau apa? Kita jelaskan kata seorang. Seorang itu pribadi. Seorang diri Seorang itu satu pribadi. Satu orang. Oke, berarti ada pribadi lain yang menemani dia, yang namanya Bapa. Oke. Bisa nggak pakai timer? Anda bicara, saya bicara. Gak usah lah Billy, udahlah kau udah ngawur nih Billy nih, udah langsung pukul kau aja nih udah. Billy nih langsung kita Pribadi buka dong. aja nih. Kalau Tuhan nomor itu, 3. kalau Tuhan Dua. itu Billy merujuk, kalau Tuhan itu Kalau merujuk kamu kepada lihat nih Billy nih. Sabar, Ya, Pak. di sedangkan sini kalau menggunakan kata kata apa nih Billy nih? Dia Aduh, saya ini Udahlah bicara. Pater, turunkan ya, saja. di sini dah. menggunakan kata Emi dan kata pater nih. Nggak Ya, ada di sini sesuatu menggunakan saya kata bicara. apa? Di sini Billy ingat lihat ya. Bentar. Ya, di sini menggunakan kata apa? Pater. Di sini menggunakan kata apa? I am Emi. Ya, itu dua atau satu itu? Kalau mau menurut dengan mata ya, dengan indera ya, panca indera ya, pasti engkau kan hanya melihat dengan indera kan. Ya. Udah turun dia. Tuh Emi ya, Emi 1 dan pater ya. Oh, udah turun dia. Aduh, udah turun dia. Ya, dia menggunakan kata Emi dan pater. Jelas ya. Nggak usah terlalu serius, jawab dia. Iya. Kita mau pintar dia, biar aja dia bodoh terus. Jadi 2 tahun lalu nggak tobat-tobat dia. Sepertinya lagi mabuk dia itu. Ya, sampai dia bilang apa tadi ya? Dia apa tadi ya? Dia sampai botol apa semua kan orang-orang yang. Botol. Jadi dia ngomong botol. Ya, atominen dia. Sebenarnya langsung turun tadi, tapi kita masih berbelas kasih lah, tidak apa. Dia ingat bahwa dia bilang bahwa jamak apa tadi Om Alex? Jamak kemudian itu karangannya dia ya. Ingat, karangannya dia. Poinnya malam ini, hasil desakan berjam-jam akhirnya tersudut dan mengaku bahwa sendiri mengarang jamak kemuliaan. Ya, kalian buat video yang bilang jamak kemuliaan itu. Elohim itu jamak kemuliaan. Kita tunjuk. Ini sambung ada